Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar semuanya? Kita harapkan semuanya masih dalam kondisi baik, sehat ya. Tapi kalau misalnya memang ada beberapa yang saat ini sedang kurang fit kondisinya, ya kita memang harus selalu berusaha ikhtiar ya untuk terus berusaha sembuh dengan ya mengikuti apa yang saat ini sedang dianjurkan oleh pemerintah karena masa pandemi masih terus ada dan kita rasakan. Baik, sahabat, di kesempatan pagi hari ini seperti biasanya setiap hari Jumat pagi dari interval jam 7 sampai jam 8 kita masuk di program Perspektif, obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas. Dan kali ini saya Ilham Dianta masih menemani Anda untuk edisi hari Jumat 22 Oktober 2021 bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Dan tentunya kita nanti juga akan masih berkaitan dengan Hari Santri Nasional. Tema yang nanti kita akan bahas adalah tentang esensi dan eksistensi santri dalam membangun negeri. Dan seperti biasanya nanti kita akan dipandu juga oleh Bapak Suparto Wijoyo, Cak Parto, selaku Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dan untuk membahas tentang esensi dan eksistensi santri dalam membangun negeri ini, sahabat, nanti kita akan coba bergabung dengan Bapak Muhammad Gofirin SPD MPD atau Gus Gofirin selaku Sekretaris OPOP Jawa Timur. Dan tentunya nanti kita akan coba kupas menyoal tentang santri ya, di mana santri ini kan bisa dikatakan sebagai satu kelompok yang merupakan harapan bangsa, karena kebanyakan memang yang dibawa ini adalah nilai spiritual, intelektual, dan ketakwaan. Dan pada saat ini santri juga ada tuntutan-tuntutan yang lebih kompleks ya, seperti memiliki kerja atau nilai-nilai kemanusiaan, kemudian tuntutan untuk lebih mandiri, berdikari, dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang jadi pertanyaan ini, apakah sudah siapkah santri untuk mengemban semua itu? Baik, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Parto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ilham. Apa kabar Cak Parto pagi hari ini? Alhamdulillah, juga memperingati Hari Santri loh. Betul. Oh iya. Ini OTW kemana sih Cak Parto? Selalu pagi-pagi langsung OTW kemana, on the way gitu ya? Iya, pertama kita juga pagi ini ada takziah karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibunda dari Profesor Dr. Sri Panca Widyawati semalam kabundut oleh Allah dalam usia yang menurut kita luar biasa, 96 tahun ya, 96 tahun. Nah, untuk itu kita akan takziah, terus rapat, terus berangkat peringatan Hari Santri juga di Kabupaten Lamongan. Jadi kita wong Lamongan mulai nang kampung, Mas, itu ya, mulai nang kampung. Tapi sebelum ke sana, saya harus sowan pada Mahasantri, gitu ya, Mahasantri. Mahasantri yang bisnis, Mahasantri yang karena Mahasantri nggak mau jadi mahasiswa di sekolah pasca, Mas Ilham. Kita sapa orang-orang hebat kita, kolega, guru kita bersama. Nah, di sini dari sudut pandang kepesantrenan, Sidogiri itu tua. Dan minum saya di kendaraan ini. Jadi minum saya di kendaraan itu ini. Ya, ini seluruh ini tampak gitu ya. Jadi yang ijo-ijo itu identik santri itu. Itu langsung kita sapa Gus Lutfillah gitu ya. Di sini sudah hadir. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lo ngombe ku santri lo. Subhanallah ya. Dari Mas Ilham ini, Cak iku iklan tak? Ndak, memberitahu pada Gus ngalap barokah. Iki beda ini, Mas Ilham. Nggih.
Malah Baik. barokah. Saya enggak ngajak-ngajak, hanya memberitahu. Gitu, nah, Oh iya, apa beritahu ya? Terus ini nanti itu kemudian di LPPL, terus di Suara Sidoarjo, Gus Lutfi memberikan tanda syukur kepada jaringan radio, alhamdulillah kan gitu toh. Jadi, itu menunjukkan bahwa santri memberikan peran kepada negara ini. Kalau hari ini tema-tema kita kan untuk sampai jiwa raga ya gitu, membangun negeri gitu ya. Cak Parto tadi Gus Govirin juga bergabung loh. Oh iya, kita untuk itu langsung kita sapa sekarang yang urusan sampai pada urusan OPOP. Untuk itu Gus Govirin kayaknya juga pas datang di Gerahadi itu kayaknya turun mobil tadi itu. Untuk itu ditutup ini. Oh, inggih. Ini turun di Gerahadi loh, sampai di Gerahadi. Saya kan lewat Gerahadi tadi soalnya ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Parto, guru saya. Mas Ilham, Gus Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Gus Govirin sudah dalam posisi di Gerahadi, Mas Ilham. Ya. Sampai ini kurang opo acara perspektif ini live dari Gerahadi. Itu negara Gerahadi. Langsung oleh Sekretaris OPOP Jawa Timur, nggak pakai nurunkan reporter loh, sudah turun sendiri narasumber dan sekaligus reporter coba ya, turun dari areal gedung negara Gerahadi gitu, ya, kan bener Gus di Gerahadi nggih? Nggih, laras Prof di Gerahadi ini. Kebetulan ini adalah persiapan upacara. Ya. Insya Allah upacara dilaksanakan jam 8 dan setelah usai upacara nanti akan ada pemberian penghargaan kepada santri berprestasi oleh Gubernur Jawa Timur. Baik. Iya, Cak Parto. Cak Parto, kami minta waktu sebentar ini juga untuk Gus Lutfila juga Gus Govirin. Karena kita akan simak wejangan atau pernyataan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin ya. Pernyataannya terkait Hari Santri Nasional tahun 2021. Mari kita simak bersama tayangannya. Untuk melengkapi Jelang peringatan Hari Santri Nasional 22 Oktober mendatang, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan kepada para santri agar terus berinovasi untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Wapres berbicara dalam webinar internasional Santri Membangun NKRI, Rabu 20 Oktober menyebut, pesantren harus mampu mengakomodasi serta beradaptasi dengan kemajuan transformasi teknologi dan memanfaatkannya untuk umat. Terlebih, para santri di masa sekarang ini merupakan bagian dari generasi Z, dan kedepannya akan segera muncul generasi Alpha, yang mana keduanya telah terbiasa hidup berdampingan dengan teknologi digital. kondisi tersebut menuntut para santri generasi milenial untuk terus berusaha meningkatkan kualitas baik dari sudut pendidikan formal, non-formal, kreatif dan inovatif, kompetitif dan berakhlakul karimah, sehingga dapat dikriteriakan sebagai sumber daya manusia SDM unggul. Menurut Wapres, dengan menjadi SDM yang unggul itulah, para santri akan dapat meningkatkan peranannya dalam berinovasi, sehingga mampu bersaing secara global. Ya, baik sahabat, demikian apa yang kami tayangkan ya terkait dengan Hari Santri Nasional tahun 2021 bersama dengan Wakil Presiden RI, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan kita kembali ke perspektif pagi hari ini bersama dengan Cak Parto dan juga Gus Lutfila dan Gus Govirin. Dan sahabat, program ini juga disiarkan secara serentak ya di beberapa LPPL, di antaranya Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Kanjuruhan Malang, Suara Pacitan, Suara Sampang, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, Magetan Indah, Mardika Bondowoso, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulung Agung, Remaja Klasik Radio Malang, dan Purboyo Kabupaten Madiun. Baik,
Cak Parto silakan. Ya, jadi sekarang off cam dulu karena nggak seliwar ya gak enak Mas Ilham. Nggih. Ya, jadi yang ingin kami tekankan sebelum ke Gus Lutfi dan Gus Kofirin dengan segala peran besarnya hari ini luar biasa. Tapi sahabat perspektif, saya ingin tekankan terlebih dahulu bahwa negeri ini lahir dari sebuah perpaduan pergerakan kebangsaan yang besar, yaitu pergerakan kebangsaan kaum nasionalis yang diwakili oleh golongan-golongan nasionalis, golongan kebangsaan semacam Bung Karno, M. Yamin, itu gerakan-gerakan kebangsaannya. Bung Hatta, dan banyak lagi pahlawan-pahlawan nasional dan tokoh-tokoh besar bangsa pendiri negara ini. Tetapi juga ada kekuatan revolusioner, menggunakan bahasanya Bung Karno ini, Mas Ilham, kekuatan revolusioner yang besar dari kaum santri sebagai golongan religius. Inilah kehebatan Indonesia, sebuah perkawinan ideologis, ada nasionalis, ada religius, dan yang religius kemudian religius nasionalis, dan nasionalis yang juga religius. Para alim, para ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian para santri, bahkan perumus-perumus Pancasila saja banyak santrinya, kan gitu, banyak santrinya. Ya Haji Wahid Hasyim, kan gitu, no? Ada kita temukan Agus Salim, Kasman Singo di Mejo, lintas ormas sebenarnya. Nah, dari santri itulah kemudian melahirkan pula revolusi 10 November. 10 November. Dari 10 November, tahu 10 November dong kok kita peringati ulang ngarep lho, ulang ngarep. Itu bahkan ada renungan nanti di beberapa wilayah lereng pegunungan Wilis. Saya ini mau keliling ke lereng-lereng pegunungan Wilis untuk peringatan nanti 10 November itu. Gerakan revolusioner juga para santri, sehingga muncul apa yang dinamakan pertempuran 10 November. Itu santri, Mas, itu santri di samping kaum nasionalis, tapi mayoritasnya santri karena gerakan itu gerakan santri dengan resolusi jihad 22 Oktober. Kalau 22 Juni Piagam Jakarta, 22 Oktober menjadi revolusinya, itu menjadi resolusi jihad. Dan itu para alim, para kiai, para ulama, para masyayikh di Jawa dan Madura yang menelurkan itu dalam komando Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi santri itu mendirikan negara dan mempertahankan negara. Maka sekarang membangun, kalau dulu membangun dengan senjata, dengan bambu runcing, jihad fisabilillahnya fisikly, tapi hari ini adalah jihad fisabilillahnya dengan cara santri entrepreneur. Nah, santri yang tadi pengusaha, Mas Ilham. Iya. Oh, itu santri pengusaha ini, itulah Gus Kofirin dan Gus Lutfi. Ini pengusaha top, bukan receh-receh ini, apalagi Gus Lutfi itu, ya. Wah lah, minumannya di mana-mana dan alhamdulillah gitu ya. Untuk itu sekarang bagaimana santri mengisi negeri ini, membangun negeri ini setelah mendirikan. Jadi santri itu mendirikan, maka sekarang membangun. Siapa dan bagaimana itu kita dengarkan Sekretaris OPOP Provinsi Jawa Timur untuk memberikan laporan langsung sekaligus pernyataan tentang Hari Santri. Monggo Gus Kofirin. Baik, Cak Parto dan seluruh pendengar siang perspektif di sini cukup ramai sekali. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik. Alhamdulillah pada hari ini kita bersuka cita karena kita sama-sama memperingati Hari Santri Nasional tahun 2021. Sebuah momentum sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Cak Parto tadi, bahwa santri tidak akan pernah berhenti untuk mengabdi kepada negeri. Kita tahu sejarah panjang peran serta santri sejak zaman pra-kemerdekaan, kemerdekaan, reformasi, dan sampai sekarang ini
santri tidak pernah berhenti untuk berbakti kepada negeri. Santri tidak pernah haus akan kekuasaan. Santri tidak pernah haus tentang jabatan, posisi, dan sejenisnya. Tetapi dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, apapun yang terjadi, santri selalu siap jiwa raga untuk membangun bangsa dan negara. Inilah yang perlu kita apresiasi, apalagi di masa pandemi, Cak Parto, Mas Ilham, dan sahabat sekalian, bahwa kita semua ingin bangkit. Masyarakat butuh peran nyata kita. Maka santri dalam hal ini melalui program OPOP, One Pesantren, One Product, juga selalu memberikan sesuatu yang terbaik bagi bangsa dan negara, khususnya warga Jawa Timur. Melalui program yang sudah berjalan sejak 2019, Ibunda Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis pesantren. Fungsi pesantren yang saat ini bukan hanya sebagai lembaga dakwah dan pendidikan agama, namun juga sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat, ingin memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi. Masyarakat butuh sejahtera, masyarakat butuh penghidupan yang layak, dan santri menjadi salah satu anak bangsa yang siap untuk mewujudkan kesejahteraan itu. Itulah kemudian sahabat sekalian dan Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa melalui momentum Hari Santri 2021 ini kita ingin menegaskan bahwa santri dimanapun berada selalu siap menjadi garda terdepan dalam pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan politik serta yang lainnya. Inilah Cak Parto sebagai awal, dan hari ini alhamdulillah beberapa santri yang berprestasi di bidang ekonomi, mereka juara dalam sebuah kompetisi, yaitu Lomba Inovasi Bisnis Santripreneur tahun 2021. Hari ini sudah hadir di Gedung Negara Gerahadi Surabaya dan akan secara langsung mengikuti upacara serta mendapatkan penghargaan dari Ibu Gubernur Jawa Timur. Mudah-mudahan dengan momentum Hari Santri yang luar biasa ini, saya bersama sahabat saya Gus Lutfi dari Pondok Pesantren Sidogiri ingin berbagi cerita, kisah, dan juga inspirasi bagi kita semua bagaimana santri tidak akan pernah berhenti untuk membangun negeri ini. Demikian Kak Parto. Ya, baik. Terima kasih pernyataan dari Gus Govirin selaku Sekretaris OPOP Jawa Timur. Hari ini sudah memberikan pernyataannya ya, terkait dengan Hari Santri Nasional tahun 2021, dan tadi disampaikan secara langsung atau secara live di Gedung Negara Gerahadi. Dan Cak Parto? Ya. Baik, silakan. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan, dan senang kita kan langsung dapat background dari Gus Govirin, kan cocok kok, seneng kok. Gus Govirin pinter milih backgroundnya santriwati, kita adanya santri tenan. Itu santri tenan. Dan kita sekarang tahu bahwa OPOP berkembang, dan sebelum OPOP berdiri itu ada satu koperasi pesantren yang besar dan dikelola secara profesional dan barokah. Manajemennya manajemen barokah, manajemen barokah, dan itu dilakukan oleh Gus Lutfi itu, biar bisa cerita itu bagaimana menjadi santri trainer yang luar biasa. Silakan Gus. Baik, terima kasih. Sedikit kami sharing tentang makna santri di hari yang sangat bersejarah ini bagi santri. Santri itu di dalam di Al-Quran surat Al-Isra disebutkan bahwa Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Syekh Mutawalli Asy'arawi menafsirkan bahwa pangkat tertinggi seorang hamba di muka bumi ini adalah pangkatnya abdun. Ketika abdun itu hamba diakui langsung oleh Tuhannya.
dan yang memiliki pangkat itu adalah Rasulullah. Bahwa Rasulullah merupakan hamba Allah yang diakui langsung oleh Allah bahwa Rasulullah adalah hambanya. Dan sama juga bagi seorang santri, sebuah penghormatan yang sangat berharga ketika santri itu mendapat pengakuan langsung dari para masyayikh. Mau jadi apa saja. Kebetulan mungkin Al-Fakir saat ini ditugas sebagai direktur. Mungkin cocok pada keinginan bahwa tugas itu merupakan tugas yang sangat prestisius. Tapi secara sejatinya, apapun tugas dari masyayikh, dari kiai bagi seorang santri itu merupakan sebuah tugas yang prestisius sepanjang santri itu masih diakui oleh para masyayikh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Fakir ingin mengingatkan bahwa alhamdulillah pada satu dekade ini para santri diberi ruang, diberi peran untuk ikut serta berperan langsung dalam pembangunan ini. Kami ingin terus mengingatkan pada para santri yang sudah berkiprah. Mungkin para beliau yang ada di birokrasi yang saat ini menjabat, kemudian ada yang berhasil, ada yang terkena karena suatu hal, terkena tangkap tangan mungkin ya oleh KPK dan terjerat berbagai kasus. Untuk santri saat ini karena sebelumnya masih belum berperan, tapi ketika santri sudah mulai berperan, potensi itu ada, baik itu karena kealpaan dari apa yang telah dipahami atau kondisi yang memaksa dia untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya ingin mengingatkan kembali sebuah definisi santri yang disampaikan oleh Al-Maufurlah Kiai Hasani Nawawi Sidogiri, bahwa santri adalah huwa man ya'tasimu billahi bihablil matin wa yattabi'u sunnatar rasulil amin wa la yamilu yumnatan wa la yusratan fi kulli waqtin wahin. Santri adalah orang yang berpegang teguh dengan tali Allah. Kemudian wa yattabi'u sunnatar rasulil amin, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, wa la yamilu yumnatan wa la yusratan. Dia tidak berpaling ke kiri dan ke kanan fi kulli waqtin wahinin, dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, dengan kita merefresh kembali, menyegarkan kembali ingatan kita bahwa sejatinya santri adalah orang yang berpegang teguh pada tali Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah serta mengikuti apa yang telah dilakukan oleh salafus soleh dan para masyayikh, maka insya Allah sepanjang itu dilakukan, mau dimanapun santri akan selamat. Karena santri itu tidak mengenal ruang dan waktu, mau menjadi apa saja, menjadi siapa saja, yang penting mendapatkan ridho dan restu dari para masyayikh, santri siap. Jangankan menjadi presiden, jangan seperti itu. Yang cocok dengan nafsu, ya, cocok dengan nafsu, jabatan itu sangat prestisius. Menjadi office boy, asalkan itu berbarengan dengan doa dan ridho para masyayikh, itu merupakan sebuah kebanggaan bagi santri. Nah, ini sedikit yang ingin saya refresh kembali makna santri di hari yang sangat berbahagia ini bagi para santri. Demikian Mas Ilham. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan Gus Lutfillah Habibie SEIMSA selaku Direktur Sidogiri Fintech Utama Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, ya. Baik, Caparto, saya kembalikan ke jenengan, monggo. Ya, jadi kita sudah mendapatkan, kalau ini dikuliahkan Mas, dibedah itu rong semester, tidak cukup 1 semester. Apa yang disampaikan oleh Mahasantri ini, ya, Mahasantri Sidogiri Gus Lutfillah ini, alhamdulillah. Nah, minumnya podo kok, minum yang disedot itu mau podo Mas. Jadi bagaimana makna santri, ketaatan, ketundukan pada para masyayikh, para habaib, para kiai itu penting Mas. Jadi Mas Ilham, sebelum ke commercial break, saya ingin memberi garis bawah begini.
umat yang memiliki kekuatan adalah umat yang memiliki ketaatan kepada gurunya. Ya, kalau era-era Nabi Musa dan umat-umatnya Nabi Musa itu kan sami'na wa aswaina. Dia mendengar tapi dia berkhianat. Maka apa yang terjadi adalah ketidakbangunan sebuah umat. Tapi umatnya Rasulullah Muhammad SAW ini kan refleksinya sekalian Maulid Nabi gitu ya. Itu hebatnya umat ini adalah sami'na wa ata'na. Dia mau mendengar tapi juga mau menaati. Dan Gus Lutfi tadi langsung ikrar, kami ini pokoknya taat pada para alim, para ulama, para kiai. Untuk itu jadi kok. Didoai jadi Mas. Jadi santrinya siapa yang ragu tentang Sidogiri dengan Sidogiri dan pesantren-pesantren besar di area sana, Al Yasini, semua pokoknya kabel berkembang dan santri ini pendidikannya adalah loyalitas, totalitas, integritas. Maka apa yang ke depan adalah membangun negeri ini perlu ketaatan. Itulah namanya kita ini menjadi apa? Taat bernegara gitu loh. Untuk itu apa? Dengan negara Indonesia sami'na wa ata'na. Dikongkon vaksinasi ya melaku, dikongkon kita ini urusan prokes taat prokes tetap taat loh, kongkon taat. Kalau ada orang karena berhubung di ruangan ini sendiri nggak pakai kan gitu. Kita itulah ngajak santri untuk itu apa Indonesia ini sekarang dikagumi dunia soal vaksinasinya. Karena apa? Santri terlibat. Jelas sami'na wa ata'na. Kalau orang-orang Yahudi itu sami'na wa aswaina. Kan gitu Gus Lufi, jari ini ngaji ini kan aku dengarkan jenengan ae iku muncul dengan media. Jadi itulah untuk itu yuk pendengar perspektif, dengar dan taati. Siapa yang kita taati? Para alim, para ulama hari ini, para kiai, para masyayikh sebagaimana kita berikrar diri menjadi santri. Selama sampean gak iso gelem taat karo kiai ini, gak santri jenenge mursal. Ya itu. Nah, kita kalau mau jadi santri tingkat ketaatan. Taatilah dan ikutilah komersial berikut ini. Kan ngono ya. Hasilkan. Baik. Ya, sahabat, tetaplah bersama kami di Perspektif ya, karena sesaat lagi nanti kita akan lanjutkan obrolan kita pagi hari ini bersama dengan Cak Prapto juga Cak Parto maksud kami, dan juga Gus Lutfillah Habibi SEMSA ya, selaku Direktur Sidogiri Fintech Utama Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Setelah beberapa spot berikut ini. Rokok opo iki? Kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers air minum dengan pH tinggi.
pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Muka kamu selalu cerah ya? Ah masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash. Sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacaptin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit, dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa? Apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake. Bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Oh gitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya. Cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti. Dari Kimia Farma. Makasih loh udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution.
Ya, sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai dengan keputusan Gubernur Jatim tahun 2021 nomor 188/151 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Yakni diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BBNKB dan bebas BBN kedua dan lain-lain. Juga insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3 serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Anda juga bisa manfaatkan dan menangkan hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang mulai tanggal 9 September sampai 9 Desember 2021. Sahabat, pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim ini bisa dibayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Ya sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami di Perspektif pagi hari ini tentang memperingati Hari Santri Nasional ya tahun 2021, esensi dan eksistensi santri dalam membangun negeri. Masih bersama dengan Cak Parto dan juga Gus Lutfilah dan Gus Govirin. Kalau mungkin saat ini sudah bisa menyimak, semakin mendekati jam 8, ini berarti akan segera dimulai ini ya. Baik Cak Parto, kita kembali bersama sahabat-sahabat kita pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini Cak Parto. Wih, dibacakan dulu biar nanti dijawab oleh Gus Lutfi. Oke, langsung ya. Iya. Baik, ini yang pertama dari Pak Imam yang ada di Candi. Oh, Candi. Pertanyaannya, apa yang menjadi concern pada santri untuk saat ini? Apakah memang dicetak menjadi pengusaha yang agamis atau bagaimana? Kemudian yang kedua, dari Pak Rifki yang ada di Porong ya. Dengan kualitas yang dimiliki santri pada saat ini, apakah yakin bisa berkompetisi dan berkiprah dengan para sarjana atau lainnya? Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari melalui Twitter @Iqbal. Oh, Mas Iqbal. Jangan-jangan Gus Iqbal ya. Apakah daya saing santri cukup tinggi dalam dunia teknologi digital mengingat banyaknya pesantren yang menggunakan sistem tradisional? Kemudian yang keempat dari Putri, apakah ada bantuan prasarana untuk pesantren yang berada di pinggiran? Ya. Sudah. Sampun, monggo. Terima kasih pada Gus Iqbal dan seluruh pendengar yang sudah memberikan apresiasi. Pertama, jangan melihat pesantren itu 10, 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Ya. Jangan melihat pesantren dikira apa itu orangnya gatelen, gudiken, ngumpul. Lihat, Gus Lutfi loh, gantengnya kayak gini loh, Gus Lutfi itu. Ya, lihat. Jadi jangan melihat dunia pesantren di era-era zaman kolonial, zaman milenial ini 85% pesantren di Jawa Timur itu sudah terdigitalisasi. Ya, 85% Mas Ilham dan sahabat Perspektif. Ya. Dan pesantren pantang untuk minta bantuan. Minta bantuan itu. Sejak dulu lahirnya pesantren itu adalah pergerakan melawan kolonialisme. Melawan. Untuk itu gedung-gedung yang dipakai sisa-sisa kolonial itu justru dipakai oleh orang-orang yang tidak santri. Yang dulu jangan-jangan nggak pernah berjuang. Tadi saya tunjukkan sikap bahwa pesantren tidak pernah meminta-minta, tapi negara berterima kasih. Kemudian ono hari santri tanda terima kasih, kemudian ono dana pesantren tanda terima kasih. Wong Sidogiri itu sudah ada sebelum NKRI ada, gitu ya. Jadi Tebu Ireng itu ada sebelum NKRI ini ada. Jadi kita harus percaya. Inilah pendidikan yang paling mandiri. Itu adalah pesantren.
pendidikan yang paling merdeka belajar sebelum ono merdeka belajar itu, pesantren sudah sangat merdeka. Dan untuk itu hanya orang-orang santri yang melahirkan ilmu-ilmu besar. Ini saya suarakan ini sebagai Sivitas Akademika UNER loh ini. IAIN ono lumayan, mau iki UNER loh, nganu kok iso militansi santrinya itu loh, karena ini hari santri. Hari santri. Jadi saya ingin tegaskan apa pada sahabat perspektif ben tambah gairahnya nanti mendidik anaknya ke pesantren itu loh Gus, bahwa di dunia barat, Eropa itu saudara, Eropa tidak pernah tahu tentang ilmu sosiologi, ilmu kemasyarakatan kalau tidak membaca karya Ibnu Khaldun. Barat tidak tahu ilmu itu. Untuk itu di Barat yang namanya bapak sosiologi itu bukan Agus Kom kayak orang Indonesia. Ngajar bapak sosiologi, Agus Comte, Emil Durkheim, macam-macam. Enggak. Orang Barat sendiri itu Ibnu Khaldun adalah peletak ilmu sosiologi. Dan ingat, peletak dasar ilmu ini hafal Quran. Berarti nyantri. Eropa tidak pernah tahu ilmu kedokteran, ilmu pengobatan sebelum membaca karya besar Ibnu Sina, Avicenna Ibnu Sina. Dan Ibnu Sina hafal Quran 7 tahun, hafal Quran, melahirkan ilmu kedokteran. Eropa tidak akan pernah tahu ilmu kimia, tidak akan pernah tahu tentang aljabar, tentang matematika sebelum membaca karya aljabar Al-Khawarizmi. Yang pinter ngaji hafal Quran. Tidak tahu tentang hukum-hukum sebelum dia membaca karya-karya besar Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, sehingga Eropa tahu tentang hukum. Dan mereka itu hafal Quran. Santri. Kapan mana ngomong ini gak wayah dino santri, lah lepas no pokoknya. Iya. Dan tidak dikira santri. Dikira santri itu. Coba di kampung-kampung kita semua, siapa sih bantu? Orang-orang ini ono kematian, ono tahlilan, ono manakipan, ono Pondonegoro ini terjaga karena itu. Kalau nggak ono itu mursal kabeh. Padahal engko nek ono wong kematian, goleki mudin, duwe goleki mudin. Dieling-eling ini. Ketoke cili urusane mek do mudin iku ya Allah. Ini peran besar. Untuk itu nanti yang bagaimana pengusaha, bagaimana wes pakai lah sekarang peran-peran sampai sekarang ono santri ini menjadi brand juga di Gus Lutfi itu. Tapi saya ingin memotivasi kita semua pinter ngaji, hafal Quran, jadi ilmuwan besar. Ini guru tak tunjukkan yang kimia, yang kedokteran, yang imunologi, yang forensik, pakar-pakar forensik, nemu pesawat terbang itu santri. Bukan seperti yang diajarkan hari-hari ini. Mereka mengajarkan itu setelah mereka itu mengkaji siapa penemu-penemu penerbangan pesawat pertama itu. Mesin-mesin penerbangan. Wah, ini dikupas kabeh tuh, gak cukup waktu nih, ya kan. Jadi yuk bangga menjadi santri. Dan ini pengajaran terbaik. Di Eropa itu ngakoni pendidikan pesantren adalah sistem pengajaran terbaik. Ini kepingin gini, mulanya tak mau coba buku sih ngake ngerungokno perspektif. Nah, ngerungokno perspektif. Tapi gimana ilmunya lebih banyak? Yang lebih banyak maha santri. Aku kira nyantri ke pesantren. Nah, itu. Nah, untuk itu sekarang coba Gus Lutfi tadi kita respon pendengar kita yang luar biasa. Apakah dididik saiki itu arahnya kemana? Pengusaha atau campur-campur intinya santri ku serabutan iso mulai dari nyontek sampai dandani genteng iso kabeh santri itu ya. Sampai dalam bisnis ya Pak. Monggo Gus, monggo. Santri saiki ku ke opo kaliber ben tambah pede. Pendengar kita nanti habis ini langsung sesuk tahun angkatan baru nyerbu ingin jadi santri kabeh. Monggo Gus. Kemana santri ke depan? Nah, ini monggo. Baik, terima kasih subhanallah Prof. Suparto ya. Ini
saya jadi haru sebagai santri bahwa statement yang disampaikan Prof. Suparto, subhanallah, sangat mengharukan sekali, wow sekali bagi kami. Yang pertama, apa sebenarnya concern santri untuk saat ini? Sebenarnya sama, bahwa santri saat ini concernnya adalah tafaqquh fiddin, ya. Jadi itu merupakan fundamental konsep dasar yang harus dimiliki seorang santri. Kalau kita melihat sejarah, membaca sejarah, sebenarnya ada budaya keluarga Islami yang hilang saat ini, yang banyak hilang dari keluarga, dari budaya keluarga Islami kita saat ini. Bahwa budaya ulama-ulama terdahulu, putranya itu pertama kali belajar Al-Quran. Setelah bisa belajar Al-Quran, belajar fikih. Setelah bisa belajar fikih, baru belajar ilmu-ilmu yang lain. Belajar sains, belajar kedokteran, belajar mesin, dan lain sebagainya. Nah, budaya ini harus kita ulang kembali. Harus kita biasakan kembali bahwa bagaimana cara mendidik anak-anak kita. Ajari Al-Quran untuk pertama kali. Setelah itu kenalkan dia pada hukum-hukum syariah agar dia tidak ngeslong. Ya. Umpama nanti hidup, dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Kemudian setelah itu silakan mau belajar apa saja. Nah, jadi termasuk di Sidogiri saat ini, bahwa saat ini kalaupun Sidogiri itu membuka toko basmalah hampir 300 cabang, punya pabrik air minum santri, membuka digital e-wallet, membuka excellence center, itu dawuhnya Kiai merupakan kelanjutan dari pembelajaran yang ada di pondok pesantren. Jadi bagaimana di pondok pesantren belajar tentang fikih muamalah, nah sekarang ini laboratoriumnya. Praktikumnya ada di dunia bisnis yang real. Nah, bagaimana santri itu untuk menjalankan bisnis itu? Apakah tidak kalah saing dengan para profesional? Yang pertama, santri itu punya ilmu, kemudian yang kedua ditugas mendapatkan tugas, perintah, dan doa serta ridho dari masyayikh, siap mau jadi apapun, kan seperti itu. Oke, kata Prof. Suparto tadi, mau benakno genteng iso, mau benakno negoro ya iso, kan seperti itu. Nah, tentu sambil berjalan untuk menjalankan amanah itu perlu ilmu. Ilmu itu sambil berjalan kita akan upayakan, kita kuasai. Ada hal yang menarik dengan statementnya Pak Erick Thohir saat raker direksi BUMN kemarin. Di hadapan para direksi BUMN, Pak Erick Thohir menyampaikan ada 3 hal, kata Pak Erick Thohir. Yang pertama, para direksi harus punya akhlak. Ya. Karena ini amanah yang ditugaskan oleh negara kepada kalian semua. Kemudian yang kedua harus loyal. Dan yang ketiga harus bisa teamwork, kerja teamwork. Bicara tentang akhlak, santri itu sudah diajari dari awal belajar ngaji tentang akhlak. Bagaimana bukan hanya berakhlak, beretika kepada sesama manusia, bahwa santri diajari bahwa dalam kondisi apapun Allah atau Tuhan hadir pada setiap aktivitas kita. Sehingga responsibility kita, pertanggungjawaban kita bukan hanya di dunia saja, tapi di dunia dan akhirat. Kemudian untuk yang kedua, loyal. Santri itu diajari loyal pada kebenaran, loyal kepada syariat, loyal kepada agama. La ta'ata fi makhlukin fi maksiatil khaliq. Ya, itu statement dasar bahwa kamu harus taat kepada ulil amri. Tapi garis bawahnya, batasnya adalah tidak ada ketaatan selagi itu berkaitan dengan maksiat kepada Allah. Nah, garis bawah ini merupakan sebuah loyalitas yang tingkat tinggi bagi kami. Ya. Kemudian yang ketiga adalah teamwork. Teamwork itu dari doktrin di pondok sudah diajarkan bahwa sholatul jamaah itu afdaluh min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajat. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat. Dengan filosofi sholat berjamaah, kalau dibawa ke dalam dunia real, ini sama dengan kita diajarkan untuk teamwork, ya. Teamwork, super team, bukan Superman.
Nah, beberapa hal ini yang menjadi statement Pak Erick Thohir mengalahkan dari statement-statement yang bersifat profesionalitas. Pak Erick Thohir sudah tidak bicara tentang kompetensi, skill, profesionalitas, tapi yang paling akhir Pak Erick Thohir menyampaikan pentingnya akhlak, pentingnya loyalitas, dan pentingnya teamwork. Dan yang terakhir, bagaimana dengan kondisi IT Pak Pondok Pesantren saat ini? Ada juga statement saya baca di Detikcom, statementnya Bapak Presiden Pak Jokowi bahwa saat ini ilmu coding itu lebih penting daripada bahasa Inggris, katanya Pak Jokowi. Nah, untuk memahami IT ya, tidak harus sekolah. Di Sidogiri sekarang itu bukan sekarang saja, sudah ada beberapa periode kemarin membentuk seperti halakoh IT yang dikelola oleh BPSTI, Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi. Dan insya Allah ini yang akan kita garap di OPOP, izin Pak Sekjen Gus Govirin, kami sedang dengan Gus Gozali. Gus Gozali datang ke rumah, kita ingin mengadakan bootcamp IT. Bootcamp IT itu dari santri katakanlah dan nol, tidak tahu apa-apa tentang IT, kita akan karantina, aktivitasnya ngaji Al-Quran, sholat berjamaah, makan, dan ngoding. Insya Allah dengan periode waktu 3 bulan, itu sudah bisa memahami tentang web-based programming sama di Android programming. Nah, konsep ini akan kita jadikan pilot project. Ketika ini berhasil akan dimasifkan bahwa pondok-pondok pesantren untuk bidang IT-nya, ya, jadi santri ke depan itu bukan hanya jago baca kitab gundul, tapi juga bisa jago baca script programming. Nah, ini insya Allah yang akan kami khidmahkan melalui OPOP untuk pondok-pondok pesantren era milenial ini. Namun tidak mengurangi pada quality seorang santri, bahwa untuk tahap awal santri harus tafaqquh fiddin. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan ilmu agama, santri harus kuasai. Untuk yang lain insya Allah itu akan lebih mudah. Bahasa yang umum di pondok, untuk yang lain itu ilmu katon. Ketok so diajari kan seperti itu. Iya. Demikian kira-kira Mas. Baik, Gus Lutfi, mohon izin Cak Parto, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Nanti langsung direspon Gus Govirin itu kan. Mumpung di Istana Negara ya. Baik, ini saya sebutkan ya Cak Parto ya. Dari sahabat setia perspektif Pak Kamil dari STAI Sarifudin Lumajang. Amin, Pak Kamil ya. Kalau di zaman sekarang dengan tantangan globalisasi dan digitalisasi, santri dituntut bisa mengantisipasi bagaimana pihak pesantren dan santri harus menyikapi hal itu. Terima kasih. Nah, monggo. Bagaimana itu Gus Govirin langsung merespon dari Gedung Negara Gerahadi. Baik, terima kasih Cak Parto, Mas Ilham. Jadi saya insya Allah hari Senin tanggal 25 itu juga ke Pondok Pesantren Kiai Sarifudin Lumajang. Kita ada acara pemberdayaan di sana beserta Bapak Bupati Gus Torik juga ikut hadir. Maka memang era sekarang pemberdayaan santri ini bukan suatu hal yang bisa diabaikan. Bonus demografi kita menunjukkan bahwa pemuda di Jawa Timur di Indonesia ini cukup luar biasa jumlahnya. Santri Jawa Timur itu jumlahnya 1 juta, 1/4 dari total populasi santri nasional. Maka jika di tingkat nasional jumlah santrinya ada 4 juta, 1 jutanya itu ada di Jawa Timur. Nah, oleh karena itu, jika salah kita di dalam mengasuh mereka, maka akan salah pula lulusan yang akan dihasilkan oleh pesantren. Program OPOP yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Timur itu kan bermula dari kegelisahan bahwa pondok pesantren dinilai meluluskan calon-calon pengangguran baru. Ini kan tidak boleh dibiarkan. Kenapa demikian? Karena para santri mungkin
belum terampil, belum memiliki bekal untuk bisa berkarya di masyarakat secara nyata. Maka itu dulu, sekarang tidak boleh lagi. Sekarang kita harus bersama-sama, bergerak bersama, berdaya, tumbuh, berkarya bersama untuk bisa menjadikan bangsa ini sejahtera, masyarakat ini sejahtera. Agensi kesejahteraan itu adalah santri. Betapa bahagianya pendiri negara ini, betapa bahagianya ulama-ulama terdahulu, guru-guru kita, jika beliau-beliau yang sudah di alam sana melihat putra-putri terbaik bangsa ini, santriwan-santriwati menjadi agensi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara. Kira-kira itulah semangat kita, Cak Parto, Mas Ilham, dengan momentum Hari Santri 2021 ini. Mari kita selalu merapatkan barisan agar santri selalu menjadi garda terdepan untuk pembangunan bangsa dan negara. Demikian. Terima kasih sekali Gus Govirin. Di acara Perspektif ini sudah bisa live dari Gedung Negara Gerahadi dan memberikan ruang bahwa santri itu adalah agen perubahan terbesar di negeri ini. Ya, ojo dilihat sarungan tuh santri itu sok jajasan, sok jasian. Gus Govirin lho jas-jasan, Tapi tetap sarungan ini. Yang penting isinya, Prof. Ya, karena maha santri gak mau jadi mahasiswa wes iku wes. Tetap tunggu, tetap merdeka belajar loh ya. Ya. Insyaallah bertiga, Prof, sama Gus Govirin dan Gus Alek, Prof. Oh iya sama nih Bu. Jadi itu suasana Gerahadi saat ini, sahabat Perspektif, kita bisa mengetahui betapa negara terpanggil untuk memperingati Hari Santri. Itu berarti kan penghormatan negara kepada santri, karena santri selama ini nggak mau dihormati. Santri itu jaluk-jaluk penghormatan nggak mau, tapi kalau negara hadir memberikan penghormatan, maka santri sami'na wa ata'na, gitu ya. Nah sekarang sebagai closing remark, agar santrinya tambah pede, ilmuwan besar, saudara, kalau kita kupas satu-satu, banyak santri. Santri wis sudah di presiden kok, nang Gus Dur itu loh ya bapaknya santri. Dan sekarang jadi wakil presiden itu ya mbahnya santri. Gitu ya. Untuk itu apa? Jangan minder sebagai santri dan tunjukkan bahwa kita adalah santri, kita NKRI. Itu sekarang Mas Ilham, kita dengar closing remark dari Mahasantri Sidogiri. Gitu ya. Gus Lutfi, monggo. Oke, baik. Saya ingin menyampaikan sebuah ayat di dalam Al-Quran saja ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar untuk semua permasalahannya. Barangkali negara kita saat ini lagi banyak masalah. Kita banyak masalah, daerah kita banyak masalah, keluarga kita banyak masalah karena kita sudah mulai sedikit demi sedikit untuk tidak takwa kepada Allah. Di momentum Hari Santri ini kami ingin mengajak kembali, ayo bareng-bareng fafirru ilallah, kembali kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Insya Allah Allah akan kasih jalan apapun yang akan kita alami, apapun kesulitan yang akan kita hadapi. Ini saja, Prof. Ya, terima kasih. Jadi santri tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa lelah. Mas Ilham, awang sholat tahajud malam-malam wis biasa tangi, sampai sing ngorok kok. Nah, kita itu loh. Kita. Jadi jangan ikut stereotip dari orang-orang yang menyatakan bangsa ini malas, bangsa ini tidak rajin. Ingatlah di pasar-pasar itu, sebelum subuh tangi kabeh. Dia sudah berdagang. Karena malamnya sudah tahajud. Kemudian dilanjutkan sholat malam, menjelang subuh dibuka dulu dasaran, kadang-kadang bablas cuma kelewatan kan ngono ya. Tapi yang dekat masjid jamaah dulu ke masjid, sudahlah. Optimis sebagai santri. Santri tidak anti digitalisasi.
Bahkan sekarang 85%, seperti laporan Ibu Gubernur, laporan dari pemerintah bahwa digitalisasi pesantren di Jawa Timur sedang berlangsung. Dan pendidikan, pengajaran, kurikulum yang sangat adaptif. Santri itu numpak dokar iso, numpak mercy iso, numpak alphard iso. Tapi tetap numpak alphardnya tetap pakai Al-Fatihah. Itu bedanya santri dengan tidak santri. Gitu ya. Untuk itu kita mengucapkan selamat pada kaum santri yang hari ini memperingati Hari Santri Nasional. Terima kasih kepada pemerintah negara Republik Indonesia yang telah memberikan ruang untuk saling berta'aruf. Hari ini adalah bagian dari ta'aruf nasional kita yang memberikan penghormatan kepada para kiai, para masyayikh sebagai guru teladan terbaik. Wabil khusus adalah Hadratus Syekh ya, Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai peletak dasar dan resolusi jihad. Sampai jumpa Jumat depan dengan kondisi insya Allah semakin panjang umur, sehat, rezeki jenengan akeh kuwabeh. Syukur-syukur kemudian radio ini oleh barokah air minum santri ku mau sampai ya. Baik, Cak Parto. Baik, terima kasih sahabat. Dengan demikian kami ucapkan terima kasih sekali lagi ya untuk Cak Parto juga Gus Lutfi dan Gus Govirin atas kesempatannya pagi hari ini. Baik, terima kasih, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Gus Govirin tidak keburu nutup HP ini ya, kita bisa menyimak apa yang terjadi di Gedung Negara Gerahadi. Ya, terima kasih Gus. Kapan ketemu sambang semua ke Gus Lutfi? Kangen saya kan. Kita bisa live, perspektif live gitu Mas Ilham di Pondok Pesantren Sidogiri. Iya, baik. Cak Parto, terima kasih sekali lagi sahabat. Dengan demikian berakhir sudah program Perspektif pagi hari ini ya, bersama dengan Bapak Muhammad Govirin selaku Sekretaris Sopop Jatim dan juga Bapak Lutfillah Habibi selaku Direktur Sidogiri Fintech Utama Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, dan tentunya dengan host Bapak Suparto Wijoyo. Terima kasih kami sampaikan kepada beberapa LPPL yang menyiarkan program ini secara serentak. Ada Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Kanjuruhan Malang, Suara Pacitan, Suara Sampang, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, Magetan Indah, Mardika Bondowoso, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, dan Purwoboyo Kabupaten Madiun. Saya Ilham Diata pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Dan sebagai penutup kita ikuti atau kita saksikan, kita simak Mars Hari Santri Nasional tahun 2021. Oktober 45, resolusi jihad
rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota